Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid-da'wa wa tablighir risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu pengurus masjid yang saya hormati, para alim yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudara dan saudariku jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada hari ini detak jantung kita masih aktif Bapak dan Ibu. Ini pertanda kehidupan masih Allah berikan kepada kita. Allah bangunkan kita tadi di waktu sahur dan Allah beri kita rezeki menikmati makan sahur kita. Dan kita bermohon kepada Allah semoga makan sahur kita itu mendatangkan berkah dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beraktivitas dan menjalankan ibadah pada hari ini. Pertama ibadah puasa. Dan juga pagi ini Allah turunkan rahmat Bapak dan Ibu berupa hujan. Semoga hujan yang Allah turunkan ini mendatangkan manfaat untuk hamba-Nya. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Yang sekaligus menjadi ujian bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Apakah dengan diturunkan hujan ini manusia tidak mau melangkahkan kakinya ke masjid atau ke musala melaksanakan salat subuh berjamaah? Padahal Bapak dan Ibu, kalau saya lihat di media, di berita, saudara-saudara kita di Palestina saja, di sana Bapak dan Ibu beribadah dihujani peluru Bapak dan Ibu. Kasihan kita, sedih kita Bapak dan Ibu. Tapi beliau tetap tegar, beliau tetap kuat, iman beliau luar biasa. Tetap pergi ke Masjidil Aqsa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, kita cuma hujan Bapak dan Ibu. Nah, mudah-mudahan langkah kaki yang Bapak langkahkan, Ibu langkahkan ke masjid pada subuh hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kita ingat dengan sebuah hadis Bapak dan Ibu, ketika manusia dikumpulkan nanti di yaumil mahsyar, matahari yang panasnya terasa dekat dengan kepala kita Bapak dan Ibu. Di saat itu tidak ada lagi tempat berlindung bagi kita. Kita hanya minta bermohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya mudah-mudahan kita masuk ke dalam salah satu golongan orang-orang yang mendapatkan perlindungan itu nanti di yaumil mahsyar. Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan Bapak dan Ibu yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah ketika tidak ada lagi perlindungan, yang ada hanya perlindungan dari Allah. Menurut Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis ini, ketika manusia di padang mahsyar itu kelak, siapa di antara 7 golongan itu? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut ke masjid Bapak dan Ibu. Orang yang senang beribadah di masjid. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk hamba-hamba Allah nanti akan mendapatkan perlindungan itu kelak. Salawat dan salam buat Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Bapak Ibu jamaah, sebelum kita lanjutkan kajian ini, kita sangat mengutuk sekali perbuatan Zionis Israel Yahudi kepada saudara kita di Palestina itu, Bapak dan Ibu. Kita berharap bermohon kepada Allah, semoga Allah melindungi saudara-saudara kita dan menumpas kezaliman itu. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin alladzina qatalu ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma alaika bihum fa innahum la yu'jizunak. Ya Allah, turunkanlah hukuman-Mu atas kaum Yahudi yang telah melakukan kezaliman dengan membunuh saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestin. Ya Allah, hukumlah mereka, sesungguhnya mereka tak mampu melemahkan-Mu ya Rabb. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kajian kita Bapak dan Ibu, yaitu tentang semoga amaliyah di bulan Ramadan ini bisa membina kesalehan umat. Ini lanjutan kajian kita tadi malam. Orang soleh kriterianya disampaikan di surah Ali Imran ayat 113-114. Kita ulang ayatnya Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Yang kita sampaikan tadi malam yang pertama adalah ummatun qa'imah. Kriteria orang soleh memiliki kepribadian yang jujur, keistiqomahan. Yang kedua, yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah Bapak dan Ibu. Ini yang belum kita uraikan tadi malam. Jadi siapapun kita hari ini, apapun jabatan, pangkat, profesi kita Bapak dan Ibu, berakhlaklah dengan akhlak Al-Quran, sehingga kita akan selamat hidup di dunia wal akhirat. Pemimpin, pejabat, politikus, pedagang, petani, siapapun kita, kalau kita mau mentadaburi Al-Quran dalam kehidupan kita, insya Allah kebahagiaan akan kita peroleh. Karena begitu banyak keutamaan yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah ini Bapak dan Ibu. Di antara keutamaan itu, yang pertama, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah, ketika kita mau menyampaikan satu kebenaran dari Al-Quran ini kepada saudara-saudara kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mempelajarinya dan mengajarkan kepada orang lain, insya Allah Bapak dan Ibu, kebaikan bersama kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan yang semisal. Masya Allah Bapak dan Ibu, bayangkan betapa banyak huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran ini. Andai kata kita mampu untuk menamatkan berulang-ulang kali Bapak dan Ibu, sudah berapa banyak kebaikan pahala yang Allah berikan kepada kita itu. Apalagi kita baca dalam bulan Ramadan, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Allah lipat gandakan lagi Bapak dan Ibu itu. Nah, tinggal dia awak sebenarnya mau ndak mengaruk keuntungan yang besar ini. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu ibadah Bapak dan Ibu yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengumpulkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya.
mengumpulkan pahala yang banyak Bapak dan Ibu. Bayangkan umur kita saja tidak panjang Bapak dan Ibu. Umur umat Nabi Muhammad tidak sama dengan umur umat Nabi sebelumnya. Kalau umur umat Nabi sebelumnya Bapak dan Ibu, ada yang 600 tahun, 700 tahun, bahkan lebih daripada itu. Kalau dibandingkan dengan umur umat Nabi Muhammad, andai kata satu ibadah, satu pahala yang Allah berikan Bapak dan Ibu, amat tertinggallah umat Nabi Muhammad ini. Kalau umur umat Nabi Muhammad pendek cuma sesuai juga bentuk tubuhnya Bapak dan Ibu. Apa bentuk tubuh umat Nabi Muhammad? Pendek, ketek, bule, alek, ngenek, bonde. Kan itu. A'maru ummati kata Nabi. Umur umatku ma baina 60 ila 70. Antara 60 sampai 70 tahun. Oh enggak Ustaz. Umur orang gaib 120 tahun. Wa aqalluhum man yajudu dhalik. Segitik yang lebih daripada itunya Bapak dan Ibu. Kan tak saduanlahnya kita berumur lebih 100 tahun tu. Kalau umur sebelum umat Nabi Muhammad luar biasa Bapak dan Ibu. Ya awak kadang-kadang memasuki umur 70 tahun, kuota kita habis Bapak dan Ibu. Sinyal tak menangkuk leh. Tak ada pulsa internet, tak ada lagi. Baliang-baliang di situ saja pengana kita leh. Kadang anaknya kecilnya orang gaibnya Bapak dan Ibu. Kan ada seperti itu. Nah, bagaimana kita akan beribadah kepada Allah lagi itu? Makanya kita jangan sia-siakan kesempatan selagi normal, kan itu Bapak dan Ibu. Nah Allah beri salah satu ibadah yang Allah akan lipat gandakan kebaikan. Itulah membaca ayat Allah Bapak dan Ibu. Nah, tambah lagi dengan ibadah solat yang kita lakukan ini. Luar biasa pahalanya itu Bapak dan Ibu. Furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi salawatu 50. Diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj salat sebanyak 50 waktu itu pada awalnya. Thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsa. Kemudian dikurangi hatta ju'ilat khamsa menjadi 5 waktu. Dulu kan 50 waktu awalnya Bapak dan Ibu itu. Kemudian ada penawaran Allah, Nabi minta kepada Allah untuk dikurangi hingga menjadi 5 waktu. Nah, setelah 5 waktu ini Allah seru Nabi Bapak dan Ibu, "Tsumma nudiya ya Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya." Muhammad, yang 5 waktu ini sudah final ini. Tidak bisa lagi ditawar-tawar Muhammad. Ini sudah menjadi keputusanku. Tapi ketahuilah Muhammad, wa inna laka bihadhil khamsin. Bahwa bagi engkau salat yang 5 waktu bersama umatmu nanti, pahalanya 50 waktu Bapak dan Ibu. Masya Allah itu. Nah, tinggal di awak Bapak dan Ibu. Untung 5 waktu. Kalau 50 waktu bakal. Nah, sedangkan 5 waktu sih lain malih juga kita Bapak dan Ibu itu. Kalau 50 waktu tu tak terlaki kita nikah Bapak dan Ibu. Kalau dibaca ijab dan kabul orang azan. Kaman cakwa sawah orang azan. Nah, begitulah kasih sayang Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan amaliyah di bulan Ramadan ini, salat yang kita lakukan begitu taatnya kepada Allah, tambah lagi membaca ayat-ayat Allah, mudahan Allah berikan kita pahala yang begitu banyak Bapak dan Ibu. Nah, kemudian lagi keutamaan membaca Al-Quran berikutnya berdasarkan hadis muttafaq alaih. Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafiz lahu ma'as safaratil kiramil barara. Perumpamaan orang membaca Al-Quran wa huwa hafiz, dia hafiz Bapak dan Ibu, hafal dia ayat-ayat Allah itu. Lahu ma'as safaratil kiramil bararah, baginya bersama malaikat yang suci lagi mulia nanti Bapak dan Ibu. Nah, beruntunglah Bapak Ibu yang bisa menghafal ayat-ayat Allah ini, dan beruntung punya anak yang giat menghafal ayat-ayat Allah.
Ambo termasuk orang dan paling iri Bapak dan Ibu terhadap orang yang hafiz, apalagi anak-anak Bapak dan Ibu. Umur 9 tahun 30 juz, awal sampai puluhan tahun lebih umur juz sayang kita dapat Bapak dan Ibu ini. Dibaca di muka, pindah ke halaman belakang, halaman muka lupa yang Bapak dan Ibu. Kadang-kadang baru saya buka Al-Quran, aku tiba saja. Nah begitulah perjuangan Bapak dan Ibu itu. Tapi kita tetap harus semangat membaca ayat-ayat Allah Bapak dan Ibu. Wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajrani. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, giat dia Bapak dan Ibu, rajin dia, semangatnya luar biasa. Wa huwa 'alaihi syadid, walaupun dia mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran itu. Walaupun terbata-bata dia Bapak dan Ibu, falahu ajrani, baginya 2 pahala. Pahala semangat yang Allah berikan untuk belajar Al-Quran, dan pahala membaca huruf demi huruf walaupun terbata-bata sesuai dengan kemampuannya. Falahu ajrani, 2 pahala, 2 kebaikan Bapak dan Ibu. Artinya apa? Tidak ada istilah kita terlambat untuk belajar Al-Quran Bapak dan Ibu. Karena faedahnya sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasilah rumah tanggamu dengan salat dan membaca Al-Quran. Zayyinu, hiasi, nawwiru, terangilah itu. Beri cahaya rumah tangga kita. Jadi membaca Al-Quran ku pada ibu, tidak anak-anak saja yang kita suruh ada. Kadang wak lihat pada ibu, yuang tidak baca Al-Quran bagai, anak napaknya tidak baca pada ibu. Jadi kalau ingin rumah tangga kita aman, damai, tentram, bacalah ayat-ayat Allah. Sinari rumah tangga kita dengan ayat-ayat Allah Bapak dan Ibu. Bapak Ibu jamaah, rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang berikutnya berdasarkan hadis orang diriwayatkan oleh Tirmizi Bapak dan Ibu. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, artinya dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran ketika dia sudah masuk syurga nanti, Iqra wartaqi, baca naiklah. Iqra wartaqi, baca naik. Di ketika membaca ayat-ayat Allah Bapak dan Ibu, diperintahkan untuk naik level, naik derajat nanti gitu, naik tingkatan. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran secara tertil sebagaimana kamu membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra'u biha. Maka sesungguhnya kedudukanmu di syurga itu nanti, tingkatanmu di syurga, derajatmu itu berdasarkan akhir ayat yang kamu baca. Masya Allah Bapak dan Ibu. Jadi di dalam kata Syekh Al-Khattabi, di dalam Athar itu dikatakan bahwa ternyata tingkatan syurga sebanyak ayat dalam Al-Quran ini. Wallahu a'lam Bapak dan Ibu. Dia ada sini semangat, berikan motivasi kepada kita untuk membaca ayat-ayat Allah ini. Jadi kalau ingin tinggi level kita nanti, ya tentu kita banyak hafalan. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu, membaca ayat-ayat Allah ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang gemar membaca Al-Quran Bapak dan Ibu. Nah kemudian lagi keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, ini yang kita harapkan nanti Bapak dan Ibu, ketika kita dikumpulkan oleh Allah
di yaumil mahsyar nanti, di hari kiamat, datanglah ayat-ayat Allah ini memberikan saksi nanti kepada Rabb. Ya Allah, ya Rabb, benar itu si fulan itu, dia itu ya Allah suka membaca ayat-ayatmu dahulu itu. Alhamdulillah Bapak dan ini yang kita butuhkan. Karena ketika kita dikumpulkan di yaumil mahsyar itu, pada kengirian yang akan kita peroleh bila mana kita lalai hidup di dunia hari ini. Nah, semoga disinari, diterangi nanti dengan ayat-ayat Allah yang kita hafal, yang kita baca ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian lagi keutamaan membaca Al-Quran yang berikutnya berdasarkan hadis Al-Hakim. Man qara'a Al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bi. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, wa 'amila bi, beramal dengan amalan Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran, ulbisa walidahu yaumal qiyamah taja'am min nurin daw'uhu mithlu daw'is syamsi. Dipasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Cahaya mahkota itu bagaikan sinarnya matahari Bapak dan Ibu. Wa yuksa walidahu hullataini. Dipakaikan kepada kedua orang tuanya, dipasangkan kepada orang tuanya dua perhiasan. La yaqumu lahumad dunya. Harga perhiasan itu tidak ada tandingannya di dunia Bapak dan Ibu. Intan berlian yang kita miliki hari ini tidak manga-manga dengan perhiasan yang Allah berikan kepada orang tua kita nanti Bapak dan Ibu itu. Fayakulani, maka kedua orang tua itu akan berkata-kata Bapak dan Ibu. Nyuta cangang takajui kalau bahasa awaknya. Bima kusina hadhihi, kalau bahasa awaknya bako ado diambo ko, bako malaki ko mahkota perhiasan ko. Fayuqal, dikatakan nanti bi akhdhi waladikum al-Quran, karena anakmu membawa Al-Quran, anakmu sering membaca Al-Quran, anakmu sering mempelajari Al-Quran, anakmu hidup dihiasi dengan akhlak Al-Quran. Masya Allah Bapak dan Ibu ini. Makanya Bapak dan Ibu, silakan sekolah anak kita tinggi-tinggi di mana dia mau. Sekolahkan kalau kita mampu mau sekolah ke luar negeri, silakan Bapak dan Ibu. Silakan dia tuntut ilmu apa yang dia inginkan. Tapi ingatkan kepada anak generasi kita, nak, setinggi apapun kamu pangkatmu, jabatanmu, ilmumu, nak, jangan kamu sampai lupa untuk membaca ayat-ayat Allahmu, nak. Jangan kamu sampai lupa membaca Al-Quran, nak. Jangan sampai kamu lupa mentadaburi Al-Quran. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita khawatir Bapak dan Ibu. Kita khawatir dan takut nanti dan sedih kita barangkali ketika ibu sudah tiada nanti. Terbujur kaku kita, meninggal dunia. Anak kita ada yang hebat di luar negeri sana umpamanya. Tiba kabar ke anak kita, wahai ananda, pulanglah. Ibumu sudah terbujur kaku ini, meninggal dunia. Maka pulanglah anak kita yang sukses secara duniawi tadi Bapak dan Ibu. Ketika tiba di rumah, anak perempuan kita yang sukses itu disuruh memandikan kita ibunya yang sudah meninggal dunia. Apa katanya? Jijik. Kenapa jijik? Karena kita sudah tua. Saya kalau disinan saduallahnya Bapak dan Ibu, ketika menghembuskan nafas terakhir, kita sudah pakai pempes Bapak dan Ibu. Bayangkan itu. Anak yang kita bangga-banggakan tadi itu disuruh memandikan ibunya yang sudah tua renta itu. Yang selalu disinan saduallahnya. Jijik katanya. Sedih tidak kira-kira hati kita itu pada ibu itu? Disuruh pula anak lelaki untuk menyalatkan jenazah orang tua, menyalahkan jenazah kita sebagai orang tuanya. Apa katanya? Tidak pandai saya. Tidak bisa saya. Disuruh menunggu di dalam kubur
jorok katanya, kotor katanya. Ketika ibunya masuk ke liang lahat, di selfie-nya tu badan ibu, di fotonya itu. Kan bukan begitu seharusnya. Bagi kita seorang anak laki-laki, tunggulah jasad ibumu, orang tuamu dalam kuburan itu. Sambutlah jasad orang tuamu itu. Rangkul ke dada kita. Peluk ciumlah. Pelukan yang terakhir bapa dan ibu itu. Perlahan masukkan ke dalam liang lahat ibunda ayahanda kita. Doakan di saat itu. Bapak ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau masalah mempelajari salat jenazah itu jangan diarokkan orang sia, orang tuangku, bapak dan ibu. Ini kewajiban tugas kita semua ini. Anak-anak kita suruh pelajari itu. Ini bukan hanya khusus untuk orang sekolah agama saja, tidak bapak dan ibu. Juga kadang-kadang kan indah mencabik kain kapan saja, cari orang siak dulu. Bukan begitu bapak dan ibu. Kita semua harus bisa. Mana tahu orang siaknya lah dulu mati, maka kali itu. Jadi sehebat apapun generasi kita, anak cucu kita, suruhlah dia mempelajari itu. Suruh bapak dan ibu. Makanya tadaburi ayat-ayat Allah, tadaburi Al-Quran. Apalagi zaman sekarang bapak dan ibu ini. Generasi kita lebih senang ini bermain ini bapak dan ibu. Lama ini, berjam-jam bapak dan ibu ini. Tapi ketika sudah baca Al-Quran, banyak saja alasannya ini. Nah, ini yang kita khawatirkan untuk generasi setelah kita bapak dan ibu ini. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kajian yang seperti ini sudah disampaikan pula oleh Prabu Balik itu. Tapi kita akan kemarin mengatakan merangkum semua kajian-kajian itu bapak dan ibu. Makanya kriteria orang saleh itu termasuk orang yang suka membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ke bapak dan ibu adalah luangkan waktu dan bukan mencari-cari waktu luang. Kenapa kalau untuk dunia kita mau dan bisa? Banyak kita udah tak sempat saya membaca Al-Quran. Dek sibuk bapak dan ibu. Nah Ramadan datang untuk membina kita. Sampai-sampai ke lembaga dan instansi selama Ramadan pagi itu wajib baca Al-Quran. Kok bisa? Kok bisa? Nah mudah-mudahan selepas Ramadan pun ini tetap berjalan terus hendaknya. Cuma aneh bapak dan ibu. Ketika Ramadan pagi itu buka Al-Quran. Alhamdulillah. Masuk Syawal. Memeriahkan Syawal. Abah organ tunggal dia lagi bapak dan ibu itu. Ada itu lembaga instansi yang seperti itu. Ini selama Ramadan kita menapikkan palu. Nah ini lagi bergoyang-goyang kita lagi. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu bentuk di antara keutamaan membaca ayat-ayat Allah itu. Nah Ramadan melatih kita untuk itu bapak dan ibu. Nah kemudian kita lanjutkan lagi. Kriteria orang soleh yang berikutnya adalah wahum yasjudun. Mereka sujud. Kata ulama kita artinya apa? Mereka menjaga ibadahnya kepada Allah. Mereka menjaga ketaatannya kepada Allah. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selama Ramadan kita dilatih untuk banyak sujud bapak dan ibu. Terlepas dari perbedaan pandangan, pendapat dan sebagainya. Ada yang solat tarawih 8 rakaat bapak dan ibu. Tambah dengan 3 witir. Ada yang solat tarawih 20 rakaat kan itu. Tambah 3 witir. Ada 36 dan sebagainya. Nah selama Ramadan dilatih untuk memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk selalu mendekatkan diri, menghambakan diri kepada Allah bapak dan ibu. Nah mudah-mudahan selepas Ramadan ini juga ketaatan kita selalu kita jaga bapak dan ibu. Karena belum tentu lagi tahun depan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati.
Selama Ramadan kita taat beribadah. Bikoh masuk Syawal, dek sibuk bahari rayo, anjang sana, anjang sini, Bapak dan Ibu, kunjung sana, kunjung sini. Orang azan kita sibuk je mau tabaruh, hati-hati Bapak dan Ibu. Sebab selama Ramadan kita dah dilatih kan? Alun masuk waktu salat, kita lah berkumpul di surau di masjid. Alhamdulillah. Nah, ketika datang Syawal nanti, hati-hati. Jangan sampai rusak amaliyah Ramadan kita ini. Banyak itu pada Ibu. Minantulah yang ke rumah, mintuo yang datang. Bikoh mesti salat 2 jam 2 jam setengah 3 daripada Ibu itu. Dia sibuk bahari rayo. Hati-hati. Nah, Bapak Ibu jamaah, kita disuruh memperbanyak sujud, artinya menjaga ketaatan, menjaga ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi siapapun kita hari ini, apapun pangkat dan profesi kita Bapak dan Ibu, hendaknya ada nilai-nilai ibadah di dalam itu. Karena ibadah secara umum ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min aqwal wal af'al zahiran aw batinan. Nama dari keseluruhan yang Allah suka, yang Allah ridha, baik dari segi aqwal perkataan, af'al perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Kalau Allah suka, Allah ridha, itu ibadah di sisi Allah Bapak dan Ibu. Mudah, gampang kita mencari ibadah itu. Kata kuncinya, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, Allah suka, Allah ridha, maka itu ibadah itu Bapak dan Ibu. Banyak itu peluang ibadah. Di rumah tangga pun peluang ibadah luar biasa. Ibu membuat kopi untuk apa saja. Bercampur kopi jugulo dikacau seperti diaduk seperti orang tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Hati baca dulu salawat cik. Allahumma salli ala Muhammad. Sambil mengacau kopi itu ibadah itu. Allah suka dengan perkataan ibu. Allah suka dengan perbuatan ibu itu. Dengan ikhlas kita membuat kopi untuk suami tercinta. Kemudian disuguhkan kepada suami. Udah abang kok kopi, minumlah. Dengan senyuman yang ikhlas itu. Allah suka seperti itu. Itu ibadah Bapak dan Ibu. Kok kurang bana gulu yang ibu buat tadi akan terasa manis surang sen di udah kita. Dia tu ditambah dengan senyuman manis ibu tadi. Tapi bila mana ibu membuat kopi dengan cemburut, cembudui, bagi cik orang, dia gihan kau dah kopi, aku dah kopi ke kopi sudah aja cekur rumah kan seperti itu. Walaupun setengah kilo gulu yang ibu masukkan ke kopi tadi, akan terasa pahit di udah kita tu badan ibu itu. Dia dek pahit menceliak wajah ibu tadi. Tak terminum kopi itu. Begitu juga kita laki-laki bapa dan ibu ini. Melangkahkan kaki keluar rumah mencari rezeki Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu ya Rabb. Mudahkanlah urusanku hari ini ya Allah. Mudahkan langkah kakiku hari ini ya Allah. Mudahkan rezekiku hari ini ya Rabb. Untuk memenuhi kebutuhan keluargaku ya Allah. Allah suka dengan perkataan bapak yang seperti itu. Allah suka dengan langkah kaki bapak mencari rezeki di jalan Allah. Ibadah itu Bapak dan Ibu itu. Nah, Bapak Ibu jemaah, begitu banyak peluang ibadah itu. Nah, selama Ramadan kita sudah dilatih untuk itu Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Solat kita tidak tinggal. Luar biasa. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu yang aneh, yang sedihnya kita mencari Bapak dan Ibu. Lah datang Ramadan, bulan pengampunan. Bulan untuk mengharapkan ampunan Allah, tapi kita tidak bersegera Bapak dan Ibu. Masih ada juga orang yang tidak solat, kan seperti itu. Masih ada juga orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ketahuilah Bapak dan Ibu. Idza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu 'ala babin nar fulan ibn fulan la budda lahu min dukhulin nar. Apabila seseorang meninggalkan satu kali salat fardu dengan sengaja, satu kali salat fardu kita tinggalkan dengan sengaja Bapak dan Ibu. Apa makna sengaja? Kita tahu hukum salat wajib. Kalau dikerajukan bapak lu ditinggalkan berdosa.
Waktu masuk tahu, lai tahu. Orang azan lai tadanga. Tapi kita tak solat. Sengaja kita tinggalkan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan Bapak dan Ibu, orang yang sengaja meninggalkan solat dihukum berdosa besar, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Satu kali meninggalkan solat dengan sengaja, kutiba ismuhu ala babin, dituliskan namanya di pintu neraka. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, la budda lahu min dukhulin nar. Tidak dapat tidak. Pasti kalau bahasa kitanya, dia masuk neraka kalau dia mati sebelum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak main-main Bapak Ibu dengan perintah solat ini. Tak main-main. Kalau puasa tak talok, boleh diganti dengan hari yang lain atau berfidyah. Kalau haji, bagi yang mampu Bapak dan Ibu kewajibannya. Zakat sampai haul dan nisab, aduh pitih kita Bapak dan Ibu. Tapi kalau salat bagaimana? Tidak ada istilah kita tidak salat selagi kita sanggup, mampu, akal normal, sehat Bapak dan Ibu. Tidak taluk tak? Duduk kan seperti itu. Tidak taluk duduk, berbaring, dan begitu seterusnya Bapak dan Ibu. Nah Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nah semoga selama Ramadan ini pelatihan kita untuk sujud kepada Allah bisa kita bawa nanti selesai Ramadan ini. Ketika Ramadan sudah pergi meninggalkan kita sampai akhir hayat kita nanti Bapak dan Ibu. Sesibuk apapun kita, jangan sampai kita abaikan perintah ibadah salat ini dalam kehidupan kita. Nah kemudian lagi Bapak dan Ibu, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kriteria orang soleh berikutnya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Orang soleh Bapak dan Ibu akan selalu mencari cintanya Allah Azza wa Jalla. Orang soleh akan selalu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Orang soleh tidak ingin menduakan Allah. Orang soleh Bapak dan Ibu hidupnya merasa diawasi oleh Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Wal yaumil akhir. Orang soleh beriman kepada hari akhir. Orang soleh percaya dan yakin Bapak dan Ibu bahwa akan ada hari perhitungan, akan ada hari hisab, pertanggungjawaban setelah hidup di dunia ini. Tapi orang kafir tidak Bapak dan Ibu. Kalaulah mati sudah selesai. Tidak ada katanya hari berbangkit itu Bapak dan Ibu. Memang banyak orang yang mendustakan itu. Padahal dikatakan wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allah yub'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Digiring manusia nanti kepada hari kiamat itu Bapak dan Ibu. Hufatan, tidak memakai sandal. Hufatan uratan, tidak memakai pakai sehelai benang pun. Hufatan uratan ghurla, dan tidak berkhitan. Ini kumpulkan kita nanti Bapak dan Ibu. Orang soleh, orang beriman yakin dengan hal ini. Akan ada hari perhitungan. Makanya dia sangat berhati-hati hidup di atas dunia ini. Sebab dia akan mempertanggungjawabkan nanti. Lan tazula qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in khisalin. Lan tazula. Benar-benar tidak dapat melangkahkan kaki nanti pada hari kiamat itu. Melangkahkan tapak kaki kita pun tidak bisa kita langkahkan Bapak dan Ibu di hari kiamat sebelum bisa mempertanggungjawabkan 4 hal itu. Dia ada kata-kata lan tazula, ada katakan la tazulu Bapak dan Ibu. Nah, yang kita pertanggungjawabkan nanti an umrihi fima afna, umur kemana dihabiskan. An jasadihi fima ablah, tubuh kemana digunakan. Tubuh yang gagah-gagah rancak kepada Ibu, yang kuat tegar kuat kama dipergunakan. Baik nak sujud kepada Allah kan seperti itu. An malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, harta, pangkat, kedudukan, jabatan
Ditanya nanti, apa menepiannya dulu? Dengan cara curangkah jadi pemimpin atau bagaimana? Ditanya nanti pada ibu itu. Dan ba'a mempergunakannya, kan itu. An ilmihi madza amila bi. Ilmu yang kamu cari, ilmu yang kamu tuntut, apa yang dapat kamu amalkan dengan ilmu itu? Atau dengan ilmumu kamu menipu rakyat umpamanya, memanipulasi rakyat, memanipulasi data dan sebagainya dengan ilmumu. Ditanya nanti Bapak dan Ibu itu. Di dunia mungkin kita bisa tenang-tenang kata kita. Di dunia kita mungkin bisa tidak masalah, tapi di akhirat kelak Allah tanya itu. Nah, kita percaya, orang saleh percaya itu Bapak dan Ibu. Akan ada hari perhitungan nanti pada hari akhir itu. Nah, kemudian lagi kriteria orang saleh berikutnya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang saleh itu Pak Ibu menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Kalau ulama kita lebih luas lagi menjabarkannya. Makna ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu merangkul orang lain untuk sama-sama berbuat baik dan merangkul orang lain untuk sama-sama menghindarkan diri dari kemungkaran. Artinya apa? Orang soleh tidak ingin dirinya saja yang selamat, tapi ingin menyelamatkan orang lain. Nah, Ramadan datang untuk melatih kita menjadi hamba Allah yang peduli Bapak dan Ibu. Kita bayar zakat, zakat fitrah, zakat harta, fitri, zakat harta dan sebagainya. Agar apa? Agar sama-sama nanti merasakan kenikmatan Syawal itu. Hari raya itu Bapak dan Ibu. Menyantuni anak yatim. Agar sama-sama bahagia kita nanti di bulan Syawal itu Bapak dan Ibu. Ini dilatih selama Ramadan ini. Peduli Bapak dan Ibu. Tidak ada jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu ini. Orang kaya puasa, orang miskin juga puasa. Nah, disitulah kita merasakan orang yang punya itu, oh begini rasanya kalau tidak makan itu. Kalau haus begini rasanya. Muncullah rasa peduli kita Bapak dan Ibu terhadap orang yang tidak mampu. Nah, akhirnya kita memberikan bantuan, sumbangan. Agar sama-sama kita merasakan kenikmatan itu nanti. Itu yang disebut, yang dimaknakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sama-sama mendapatkan kebahagiaan, sama-sama berbuat kebaikan, sama-sama ingin selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Inilah kriteria orang soleh itu Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, wa yusari'una fil khairat. Bersegera berbuat kebaikan. Orang soleh tidak menunda-nunda untuk berbuat baik Bapak dan Ibu itu. Nah, selama Ramadan kan terasuh kita Bapak dan Ibu itu. Capek kita memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Tak kita tunggu-tunggu orang kamai ledokan itu. Sebab kita orang soleh menyadari hidup ini belum tentu besok lagi. Makanya bagi generasi muda jangan tunggu masa tua untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi yang hidup, bersegeralah bertobat kepada Allah kalau lalai kita selama ini. Mumpung masih ada kesempatan Bapak dan Ibu. Karena orang yang bertobat akan diterima oleh Allah taubatnya sebelum sampai nyawa ke tenggorokan ini Bapak dan Ibu. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, maka orang soleh itu bersegera itu Bapak dan Ibu. Bersegera untuk berbuat kebaikan, tidak ditunda-tunda. Kalian sadar sesaat lagi belum tentu akan hidup Bapak dan Ibu itu. Nah, inilah kriteria orang soleh. Selama Ramadan kita dilatih untuk itu. Terasuh itu Bapak dan Ibu itu. Nah, mudah-mudahan selepas Ramadan apa yang sudah kita peroleh dalam bulan Ramadan kita bisa bawa nanti. Di saat Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Bagi orang yang beriman Bapak dan Ibu ini akan sedih ini. Sedih sekali. Ketika nanti matahari akan terbenam di ufuk barat itu Bapak dan Ibu. Ramadan sudah berlalu. Maka muncullah di hati para orang-orang yang soleh itu rasa sedih, baca pojo bahagia dan khawatir Bapak dan Ibu. Sedih kenapa? Karena ditinggalkan oleh bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan Allah Azza wa Jalla,
bulan yang mana dilipat gandakan kebaikan-kebaikan hamba. Sedih Bapak dan Ibu. Terharu, bahagia apa? Ya karena kita sudah berusaha di bulan Ramadan berjuang dan memasuki kemenangan nanti. Tapi ada pula kekhawatiran kita, lain tak diterima oleh Allah ini ibadah saya dalam Ramadan ini. Kan itu. Kalau ulama salafus saleh Bapak dan Ibu, dia tidak menampakkan kebahagiaan yang begitu ketika Syawal itu datang. Dia takut Bapak dan Ibu. Takutnya kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa, tidak menerima amal ibadah selama Ramadan, takut Bapak dan Ibu. Maka 6 bulan ke depan itu sedihnya luar biasa itu ulama salafus saleh kita. Dan masuk 6 bulan berikut menjelang Ramadan, berdoa lagi kepada Allah. Semoga Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan, Bapak dan Ibu. Nah, mudah-mudahan kita hanya bisa berharap, berdoa, bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan kita, penuh perhitungan Bapak dan Ibu. Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang berlalu dan yang berlalu dan akan datang itu Bapak dan Ibu. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa, orang yang menegakkan qiyamul lail dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita Bapak dan Ibu. Maka ditutuplah dengan ayat wa ulaika minas salihin. Apa yang sudah kita sampaikan tadi itu, merekalah bagian dari orang-orang soleh Bapak dan Ibu. Kalau memang hari terakhir Bapak dan Ibu kita melakukan ibadah puasa Ramadan tahun ini, selamat jalan wahai Ramadan. Kenangan indah bersamamu akan selalu kami lestarikan di luar bulan Ramadan ini. Dan kami berharap bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, kalau Allah takdirkan kita mati Bapak dan Ibu, semoga Allah cabut nyawa kita di dalam ketaatan kepadanya. Hari ini Allah kumpulkan kita bersama-sama di masjid di dunia ini, dan semoga nanti di akhirat Allah kumpulkan juga kita bersama-sama di syurganya Bapak dan Ibu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan wa syukran ala ihtimamikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.